selanjutnya kita akan konfigurasi interVLAN routing itu untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 yang berbedanya itu adalah networknya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih bahwa untuk VLAN 10 itu dengan IP 192.168.10.0/24 dan sedangkan yang di VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.0/24 itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda network. Nah, untuk saling berkomunikasi kita memerlukan yang namanya router. Kita langsung saja tambahkan routernya. Kita ke network dan device. Kemudian kita ke router. Kalian bisa memakai router yang mana saja ya. Saya akan memakai yang paling kanan. Kemudian kita hubungkan kabelnya automatically. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi ya VLAN 10 dengan IP 192.168.10/24. Nah, sedangkan untuk VLAN 20 192.168.20.0/24. Kemudian di VLAN 1 192.168.1.1.0/24. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi IP address pada routernya ya. Kita ke router, masuk ke CLI. Sini kita akan enter enable config. Kemudian kita masukkan interface yang sudah terhubung dengan router dan switch. Di sini ada FA interface dulu ya teman-teman. FA010 ya. Enter. Ini merah ya, artinya belum nyala. Untuk menyalakannya dengan cara no shutdown. Nah, di sini sudah hijau, artinya sudah menyala. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. Kita ketikkan IP address 192.168.1.1 terus 255.255.255.0. Enter. Lalu ketikkan exit. Enter. Ketikkan show IP INT brief. Enter. Nah, di sini itu untuk FA0/0 itu sudah manual off ya. Kemudian kita akan membuat VLAN 10 dan 20-nya. Di sini VLAN 10 dan 20 itu tidak interface ya. Jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. Config. Lalu kita ketikkan interface FA0/0.10. Ini adalah sub interface-nya ya. Enter. Nah, kita ketikkan encapsulation dot 1Q 10. Artinya akan dimasukkan ke VLAN 10. Enter. Terus kita ketikkan lagi IP address 192.168.10.255.255.255.0. Exit. Nah, di sini
Kemudian kita akan membuat untuk VLAN 20-nya ya. Sama, kita harus membuat interface-nya dulu. Kita ketikkan intfa 0/0.20 enter, terus kita ketikkan encapsulation .1q. Oke teman-teman, ada kesalahan ya, kita ulang lagi. Encapsulation, kita ketikkan encapsulation .1q, artinya FA20 itu akan dimasukkan ke VLAN 20 ya. Untuk IP address-nya kita ketikkan IP address 192.168.20.1.255, maaf ya, 255.255.255.0. Enter, exit, ketikkan exit, enter. Terus kita ketikkan do show IP interface brief. Interface brief. Nah, di sini sudah manual up ya. Kita ketikkan lagi. Kita akan konfigurasi trunk pada switch. Kita ke switch 1. Kita ke switch 1, CLI. Kita akan konfigurasi trunknya. Kita ketikkan N, enter, conft, enter. Kita akan masukkan interface yang terhubung, yaitu di sini ya. intfa 0/9. Kita ketikkan switch port mode trunk, exit. Kemudian kita akan lihat do show interface trunk. Nah, di sini untuk FA 0/9 itu sudah trunking ya. Kemudian kita akan konfigurasi PC-nya. Kita akan menambahkan default ketunya ya. Kita masuk ke PC 1. Terus ke IP configuration VLAN 10. Tadi yang gateway-nya adalah 192.168.0.1. Kita masukkan ya yang di VLAN 10-nya, yang dari PC 1 sampai 3. Sama seperti tadi gateway-nya. Kita langsung tempel saja. Karena tadi sudah di copy ya, atau disalin yang di PC pertama. Kemudian kita ke VLAN yang 20 ya. Gateway-nya 192.168.20.1. Kita salin, kita copy, paste. Kita tempel di PC 5 dan PC 6-nya ya. Sama seperti tadi gateway-nya. Kita hapus dulu. Nah, kita salin. Udah disalin. Kita masuk lagi ke IP configuration, ke default gateway. Oke, kita akan mencoba mempinkannya ya, dari VLAN 10 ke VLAN 20. Misalkan dari PC 1 ke PC 5 successful, dari PC 2 ke PC 4 successful,
Kemudian kita dari PC 3 ke PC 6 successful juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server pada router. Sini untuk DHCP servernya itu tidak usah mengetikkan IP satu-satu ya, kita akan secara otomatis mendapatkan IP-nya. Kita langsung saja ke router, kita ke konfigurasi, kita ketikkan N conft IP DHCP for VLAN 10. Nah, di sini tuh untuk VLAN 10 kalian bebas ya, tidak harus memakai VLAN 10. Kalian bisa memakai marketing programming atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Kemudian kita akan ketikkan IP DHCP for VLAN 10 ya. Lalu kita ketikkan network 192.168.10.10.255.255.255.0. Kemudian enter. Oh, ada kesalahan, kita ulang. Network 192.168 seperti tadi ya teman-teman. Mungkin tadi ada kesalahan, jadi ulang. Nah, di sini tuh kemudian untuk gateway-nya kita ketikkan default router 192.168.10.1. Kita enter. Nah, untuk default routernya itu tidak usah memakai subnet ya. Kita ketikkan DNS server 8.8. Oh, ada kesalahannya teman-teman, kita ulang. DNS server 8.8.8 enter. Nah, kemudian kita akan membuat VLAN 10 IP DHCP for VLAN 20 enter. Kita ketikkan networknya 192.168.20.0 255 ya tadi juga. Kemudian enter, gateway-nya default router 192.168.20.1. Enter. DNS server 8.8.8. Enter, kemudian exit, terus kita ketikkan IP DHCP full VLAN 1. Kit networknya 192 network 192.168.0.255.255.0 enter. Terus untuk network routernya kita ketikkan default router 92.168.1.1 enter. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Di sini kita akan konfigurasi sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi PC-nya, masuk ke PC, terus ke IP configuration. Kita hapus dulu ya IP-nya. Hapus juga subnet max. Terus kita pilih DHCP. Ini masih requesting IP address. Kita ubah dulu. Nah, sudah sukses. Nah, ini sudah successful ya. Kita ubah dari PC 1 ke PC 6 untuk mengubahnya ke DHCP kayak tadi ya teman-teman. IP configuration, pilih DHCP. Sukses. Nah, successful. Ke PC 4. Ke IP configuration. Oke, masih requesting IP address. Oke. Kita ubah lagi. DHCP masih routing IP address. Nah, di sini sudah successful. Kita ke PC 5, ke IP configuration. Successful. PC 6. Oke, successful ya. Kemudian kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3 ya. Kita bisa lihat di sini di switch ruang 3 ini itu menggunakan tipe layer 2 dan untuk multi layer switch ini itu menggunakan layer 3. Nah, di sini juga untuk switch pada ruangan 3 itu angka depannya itu adalah 2 ya. Maka itu dinamakan switch layer 3 sama ya. Untuk multi layer switch ini itu angka depannya itu 3.
maka dinamakan switch layer 3 gitu. Nah, apa bedanya sih switch layer 2 dengan switch layer 3 tuh? Di sini untuk switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan antar network, misalkan 192.168.10.0. Itu bisa untuk berkomunikasi dengan IP 10.0 dan 20.0. Itu tidak bisa, sedangkan switch layer 3 bisa menghubungkan antar network ya. Nah, di sini switch layer 2 tuh menghubungkan antar network itu memerlukan router, sedangkan untuk switch layer 3 tuh bisa menghubungkan tanpa harus memerlukan router karena menghubungkan antar network itu sendiri di multilayer. Nah, itulah perbedaan tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Selanjutnya kita konfigurasi switch virtual interface di router ini. Itu kita harus membuat sub interface-nya. Masukkan saja 2 VC. Di sini kemudian kita kecubungkan ya menggunakan kabel auto metacal. Kemudian kita berikan IP-nya ini untuk VLAN 10 19.168.10.55. Kemudian untuk VLAN 20-nya 192.168.20.55. Oke, kita ganti dulu ya untuk visinya. Kita namain visi 2, ini visi 3. Kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi. Kita ke multilayer, kemudian kita ke CLI. Kita masukkan mode konfigurasi, lalu kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita kasih nama programming, lalu exit. Kita buat VLAN 20, kita beri nama marketing, exit, kemudian kita akan masukkan INT. Kemudian kita di sini lihat dulu ya, dari VLAN 10 itu di FA02 dan VLAN 20 itu di FA03. Kita masukkan ke sel multiraya INT FA0/2. Klikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, exit. INT FA0/3 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit, show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada dan aktif ya. Kemudian kita masukkan IP address yang akan dikonfigurasikan ke menu config. INT VLAN 10. Nah, di sini router itu menggunakan sub interface yang artinya interface FA0/10 itu, namun kemudian pada switch ini kita langsung menggunakan INT VLAN 10 yang artinya kita akan masukkan IP address kemudian enter. IP address, masukkan IP-nya 192.168.55 kayak tadi ya. Exit. Terus kemudian untuk VLAN 20-nya juga kita masukkan IP-nya. IP-nya udah, dan exit. Kita buat untuk VLAN 1 interface FA VLAN 1, IP address-nya masukkan dan subnet max-nya 55.5.0. Kemudian exit, kita lihat to show IP interface brief. Kita spasi. Nah, di sini sudah ada ya VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa melihat di sini VLAN 1 itu ada yaitu administrative down, artinya VLAN 1 itu belum menyala. Kita bisa nyalakan ya. Kita masuk ke itu lagi, ke VLAN 1 belum menyalakan, bisa menyalakan caranya dengan shutdown, no shutdown. Kemudian kita lihat lagi, klik spasi. Nah, ini di sini untuk VLAN 1 itu sudah menyala. Kemudian kita akan konfigurasi IP dan pengujiannya. Nah, ini sudah successful ya. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Untuk konfigurasinya sama seperti router. Masuk ke CLI dan masuk konfigurasi enable conft IP DHCP for VLAN 10. Terus networknya 192.168.10.0 255.255.255.0 ya. Default routernya 192.168.10.1.
enter. DNS servernya 8.8.8.8, enter, exit, lalu IP DHCP. Oke, maaf teman-teman, ada kesalahan, kita ulang. Kita enter dulu IP DHCP full VLAN 20, enter, terus network 192.168.0.255.255.255.0 default main routernya 192.168.1.1.1, enter, terus DNS servernya 8.8.8.8, terus exit. Nah, kita coba masuk ke ini ya. Bentar, kita ketikkan dulu network 192.168.1.1.0.255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.1.1, DNS server 8.8.8.8, terus exit. Oke. Di sini kita akan coba masuk ke PC 20 ya. Ini untuk VLAN 10 ya. Kita ubah ke DHCP. Kita masuk dulu ke PC-nya. Oke, bentar ya teman-teman. Kita masuk config, terus IP configuration, kita ubah ke DHCP. Nah, kalau abu-abu tandanya masih valid ya, maka kita coba lagi. Kita ulang. Nah, di sini DHCP-nya sudah successful. Kita akan coba di VLAN 10 ya. Maaf teman-teman, di VLAN 20. Kita akan coba di VLAN 20. Kita masuk ke PC-nya. Kita ubah seperti tadi ke DHCP. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini sudah successful juga ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba membuat soal VLAN. Di sini misalkan kita membuat topologinya dahulu ya. Sini ada satu router. Kemudian nanti ada 3 switch ya, teman-teman. Terus kita masukkan 24 PC. Kita masukkan dulu 24 PC-nya. Setelah itu kita beri kotak ya pada setiap PC-nya biar kelihatan rapi. Kita rapiin dulu ya PC-nya. Kita rapiin dulu dan kita geser dulu bentar dikit kotaknya biar menyesuaikan. Oke, kita rapiin lagi PC-nya.
switchnya juga sama router ya. Di sini untuk VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu VLAN 30, VLAN 40, dan 50 ya teman-teman. Untuk VLAN 10 itu dengan IP 10.10.10.0/24, dan untuk IP VLAN 20 itu 20.20.20.0/24 ya untuk VLAN 20. Nah untuk VLAN 30 sama ya, 30.20.30.0/24. Untuk VLAN 40 juga 40.20.40.40/0/24. Dan yang terakhir untuk VLAN 50 dan 50.50.0/24. Oke, kita rapiin dulu ya IP sama nama VLAN-nya biar kelihatan lebih rapi. Oke, kita rapiin lagi. Lalu kita akan koneksikan kabel dengan automatically dari router ke switch 1, dari switch 1 ke switch 0, lalu dari switch 1 ke switch 2. Kita hubungkan dari switch 0 ke 10 PC ya lain. Lalu dari switch 2 ke PC 10, dan nanti switch 1 ke 4 PC. Bukan dulu dari switch 2 ke PC 10 ke 10 PC. Kemudian dari dari switch 1 ke 4 PC. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi soal ini. Kita akan coba mengerjakan ya. Kita akan coba konfigurasi VLAN-nya. Kita buka router ya. Terus masukkan enable conft int fa0/0, lalu enter no shutdown, lalu exit, terus int fa0/0.10, terus enter and calculation. Kalau mau disingkat n aja atau .1q10 ya. Q10 enter, terus IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Enter, terus interface fa0/0/20. Enter. Kita ini dulu. Kita exit. Terus interface fa0/0.20 ya. Enter.
enter, lalu kita ketikkan encapsulation .1q 20, tadi kan 10, ini sekarang 20. IP address 20.20.20.1.255.255.255.0 ya. Lalu exit, enter. Tuh kita ketika interface FA0/0.30, enter, lalu encapsulation .1q. Teman-teman ada kesalahan, kita ulang. Encapsulation .1q 30, .1q 30, enter. IP address, enter. Masukkan ya yang tadi ya, IP addressnya 30.30.30.1.255, seterusnya. Terus exit, interface FA0/040, encapsulation .1q 40, enter. Lalu IP address 40.40.40.1.255.255.0, enter. Lalu interface FA0/0.50, encapsulation .1q 50, lalu IP addressnya 50.50.1.255.255.255.0. Terus kita ketikkan do show, exit dulu, do show IP address in int brief. Kita ulang. Do show IP int brief. Ada kesalahan lagi teman-teman, kita ulang. Do show IP address in brief. Kita ulang lagi. Kayaknya dari cara ininya ada yang kebalik ya teman-teman, kita ulang. Do show IP enter brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk FA0/0-nya kita kasih IP. Kemudian kita akan konfigurasi pada IP-nya. Kita ketikkan exit, terus enter, conft, enter IP DHCP full VLAN 10, lalu enter. Network 10.10.10.10.255.255.255.0, lalu enter. Default min router 10.10.10.10.1, enter. Terus DNS min server 8.8.8.8, enter. Lalu exit. Ketikkan lagi DHCP full VLAN 20. Kita ketikkan DHCP full VLAN 20. Enter. Lalu network 20 20.20.20 0, lalu 25.25.25.0, enter. Lalu default min router 20.20.20.1, enter. Lalu DNS min server 8.8.8.8, lalu exit. Lakuin juga ya buat di IP DHCP full VLAN 30, network 30.30.30.0 255.255.255.0,
lalu default routernya 30 titik, default min router 30 titik 30 titik 30 titik 1, enter. Lalu DNS min server seperti tadi 8.8.8.8, lalu exit, enter. IP DHCP full VLAN 40, lalu network 40.20.40.0 255.255.255.255.0, terus default min router 40.40.40.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8, enter, exit. IP DHCP full VLAN 50 ya. Networknya sama kayak tadi, cuma diganti menjadi 50. Default min router 50 titik 50 titik 50 titik 50 titik 1, DNS servernya 8.8.8.8, lalu exit. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi pada switchnya ya. Kita konfigurasi pada switch 1 terlebih dahulu. Kita keluar dulu ke switch 1 terlebih dahulu, masuk ke CLI, lalu ketikkan enable conft, enter, lalu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita ke switch 0. Masuk ke CLI, terus enable conft, lalu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah aktif. Di sini masukkan semuanya ya ke setiap switch yang ada sebanyak 3 switch ini. Kita masukkan seperti tadi. VLAN 10, VLAN 20, 30, VLAN 40, VLAN 50. Di sini itu untuk VLAN 40 sama FA015 ini kita akan konfigurasi di ini ya, di switch 1. Kita exit dulu. Kita masuk ke switchnya, switch 1. Oke, kita ketikkan VLAN 40 FA0/4-5. Kita ulang, interface ring FA0/4-5, enter, lalu switch mode akses, lalu switch port akses VLAN 40, exit, enter. Lalu kita ketikkan interface ring FA0/617, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, lalu switch port akses VLAN 50, lalu do show VLAN brief. Sudah masuk untuk portnya, kita ke switch 0 ya. Kita masuk ke switch 0. Interface ring FA0/2-3, enter, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, exit, terus enter. Kemudian kita akan lihat untuk VLAN 20,
interface rank bentar ya teman-teman, interface rank fa0/1. Ada kesalahan lagi, bentar. Interface fa0/4-7 0/4-7, lalu switch mode akses, switch mode VLAN 20 dan interface fa0/2/1 switch port mode trunk, lalu di show interface trunk. Oke, di sini sudah trunking ya. Kita lanjut. Lalu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, sudah ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah trunking ya. Kita keluar dulu dari switch 1, lalu kita akan lanjut ke switch 2 ya. Lalu kita ketikkan exit. Ketikkan interface rank fa0/2-3, enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu enter. Kemudian untuk VLAN 20 nya ya, kita exit dulu, terus interface rank fa0/4-7, lalu switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 20. Oke, maaf teman-teman, ada kesalahan, kita ulang ya. Untuk switch port mode VLAN 10 kita ketikkan lagi, exit dulu, terus interface rank fa0/2-3, terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu exit, lalu interface rank fa0/4-7, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya, 20. Sudah itu exit, enter. Kemudian untuk VLAN 30 nya INT rank fa0/8-11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, enter, lalu exit. Kita akan menerangkan fa0/1 nya ya. INT fa0/1, lalu switch port mode trunk, enter, lalu do show interface trunk. Nah, ini konfigurasinya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya. Kita keluar dulu dari switchnya. Oke, kita masuk ke PC 10 ya, yang ada di VLAN 40. Lalu ke desktop, ke IP configuration, kita ke DHCP. Ini masih ada requesting IP address, kita ulang, kita klik lagi. Nah, ini successful ya teman-teman. Lalu kita masuk ke PC 2 ya, IP configuration DHCP 1. Ini juga sudah sukses. Untuk konfigurasinya itu masuk ke setiap PC satu-satu, lalu pencet DHCP-nya ya. Kita akan coba pindah dari VLAN 10 ke VLAN 40. File kita ulang dari VLAN 10 ke VLAN 40. Oke, kita delete dulu ya teman-teman. Kita ulang. Oke, kita ulang ya dari VLAN 10 tadi kan valid ya. Kita ulang lagi untuk mempinkannya dari VLAN 10 ke VLAN 40, successful ya. Lalu dari VLAN 20 ke 30 successful juga. Lalu dari VLAN 40 ke 50. Oke, bentar ya, kita ulang 50.
Nah, di sini juga successful ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh tandanya berarti konfigurasinya itu sudah tersimpan ya.